pada tanggal 17 Agustus 1945 telah dicetuskan sebagai kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, para sekutu tidak menerima kemerdekaan Indonesia. Jauh dari ibu kota Batavia, terjadi sebuah perlawanan yang dilakukan rakyat Surabaya yang dikenal dengan sebutan Pertempuran 10 November. Pada akhirnya, Belanda benar-benar datang ke Indonesia, tepatnya pada tanggal 15 September 1945. Mereka di bawah bendera NICA dengan berlindung mengatasnamakan pasukan AFNEI, Allied Forces for Netherlands East Indies, mendaratkan kapalnya di Tanjung Priok. Tujuan kedatangan AFNEI adalah untuk melucuti tentara dan senjata Jepang pada tanggal 31 Agustus 1945. Presiden Soekarno mengeluarkan maklumat yang menetapkan mulai 1 September 1945 bendera nasional Sang Merah Putih dikibarkan terus di seluruh Indonesia. Gerakan pengibaran bendera makin meluas ke segenap pelosok kota. Di berbagai tempat strategis dan tempat-tempat lainnya, susul menyusul bendera dikibarkan. Namun, di sebuah hotel yang menjadi markas tentara Belanda, bendera Belanda dikibarkan. Hal ini memancing amarah rakyat Surabaya, hingga pada akhirnya tanggal 10 November 1945 terjadilah pertempuran 10 November. Pukul 9 malam, tanggal 18 September, sekelompok Belanda di bawah pimpinan Mr. Klootman secara diam-diam mengibarkan bendera kebangsaan Belanda. Keesokan harinya, terjadi sebuah aksi heroik menuntut diturunkannya bendera merah putih biru tersebut. Lihatlah. Aduh, belum juga setahun mereka berulah lagi. Ayo kita beritahu yang lain. Kamu yakin? Kita kan perempuan. Tak apa, lagi pula perempuan sudah dipandang. Ayo segera beritahu pada yang lain. Kabar telah tersebar di kota Surabaya. Di Jalan Tunjangan datang dengan rombongan Kusnawibowo berbagai usia mulai dari belasan tahun hingga dewasa. Kurang ajar, kalian gak tahu diri. Kita ini bangsa yang merdeka. Ayo kita turunkan bendera busuk itu. Ada apa kalian semua datang kemari? Ada apa? Kau tak lihat bendera itu, wahai tentara laknat? Itu semua bukan urusan kalian. Lebih baik kalian pulang sana. Kalau ingin menjajah kembali, sebaiknya urungkan ya. Sebelum kami mulai, sebaiknya kau turunkan bendera itu. Wahai tentara-tentara laknat, turunkan bendera. Turunkan bendera. Turunkan bendera. Apa? Kalian semua ingin mati? Kemudian Jenderal Sudirman datang dan dikawal oleh Sidik dan Haryono, lalu menenangkan suasana dengan mencoba berunding di dalam hotel Yamato. Tenang, saya akan mencoba bicara dengan mereka. Anda tak boleh masuk. Bertujuan apa Anda kesini? Kami datang ke sini mempunyai tujuan penting, maka dari itu, biarkan aku berbicara dengan pemimpin kalian. Oke, baik, tunggu sini. Setelah suasana menjadi tenang, rombongan Sudirman pun masuk ke dalam hotel. Sudirman dan Mr. Klootman duduk berunding. Sidik dan Haryono mengawal dari dekat, sedangkan tentara-tentara tadi menunggu di luar ruangan. Sudirman, how are you? Silakan duduk. Mau apa you datang ke sini? Kami minta agar kalian menurunkan bendera kalian itu sekarang juga. Atas dasar apa you berani minta Sudirman? Presiden Soekarno telah memerintahkan agar bendera merah putih dikibarkan di seluruh wilayah Republik Indonesia. You harus tahu kalau kami tidak mengakui you punya negara. Dasar kau biadab! Mendengar ada keributan di dalam pengawal, Klootman langsung menembak Sidik hingga tewas. Situasi memanas. Sudirman keluar dan mengobarkan tanda perlawanan untuk menurunkan bendera Belanda.
Haryono, cepat kau turunkan bendera Belanda. Ayo Bung Kusno, kita kibarkan sang merah putih. Ayo. Merdeka! 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 Sekitar 6.000 orang pasukan dikirim sekutu ke Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945. Awalnya mereka disambut baik, namun karena adanya tentara NICA yang ikut dalam rombongan pimpinan AWS Malabi itu, mereka mulai mendapat penolakan bahkan perlawanan. Akhirnya, sampai juga aku di Indonesia. Akan aku kuasai seluruh wilayah Indonesia ini. Pasukan! Siap, Jenderal! Bagaimana keadaan pasukan kita? Ampun Jenderal, pasukan siap Jenderal, tinggal menunggu perintah. Bagus, bagus. Kapten Syah. Siap, Jenderal. Siapkan pasukanmu. Laksanakan kejutan khusus untuk mereka. Sementara yang lain, siapkan keberangkatan kita untuk menuju Gubernur Surabaya. Siap, laksanakan perintah Jenderal. Keesokan harinya, Gubernur Suryo mencapai kesepakatan dengan AWS Malabi di kantor gubernur pada tanggal 26 Oktober 1945. Sampaikan kedatangan kami kepada Tuan Anda. Nun sewu Gubernur, ada pasukan AWS Malabi di luar. Persilakan mereka masuk. Hai Tuan Suryo, apa kabar? Silahkan duduk. Mari kita bicarakan terkait kedatangan kami ke Surabaya. Mereka pun memulai perundingan dengan hangat. Kesepakatan pun berhasil diraih kedua pihak. Di antaranya, Inggris berjanji bahwa di antara mereka tidak terdapat angkatan perang Belanda. Disetujuinya kerjasama menjamin keamanan, membentuk biro kerjasama, dan Inggris hanya akan melucuti senjata Jepang. Alhamdulillah, kita sudah sepakat. Saya harap kalian menepati janji. Ya, tentu. Terima kasih atas sambutan Tuan. Namun, alih-alih menepati janji, pada malam harinya, pasukan Kapten Shaw di bawah perintah AWS Malabi menyerbu penjara Kali Sosok, membebaskan para tawanan perang Jepang, salah satunya Kolonel Huyer. Keesokan harinya, perang pun tidak terhindarkan. Pada tanggal 27 Oktober, pasukan sekutu berhasil merebut berbagai tempat strategis, salah satunya Lanut Tanjung Perak, kantor pos, dan objek vital lainnya. Sekitar pukul 11, kapal udara di kota milik sekutu menyebarkan pamflet ke penjuru kota. Barang siapa yang memiliki senjata dan menolak untuk menyerahkannya kepada tentara sekutu akan ditembak di tempat. Demikian bunyi pamflet itu. Perintah diberikan oleh Komandan Divisi Surabaya, Mayor Jenderal Yono Sewoyo, sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat untuk menentang isi pamflet sekutu. Usai subuh, serangan besar-besaran pun mulai dilancarkan dengan satu tekad. Tentara Inggris yang membantu Belanda harus dihalau dari Surabaya. Menyadari mendapatkan tekanan dari arek-arek Surabaya, AWS Malabi menghubungi Presiden Soekarno guna meredakan situasi.
pada tanggal 30 Oktober pukul 11.30, rombongan Jakarta tiba dan melaksanakan perundingan dengan Inggris, yaitu Soekarno, Mohatta, beserta Amir Syarifuddin. Oh Tuhan, akhirnya yang mulia datang juga. Baiklah, mari kita segera mulai perundingan. Perundingan pun berjalan cukup alot. Namun, akhirnya mereka mencapai kata sepakat. Di antaranya, selebaran pamflet dianggap tidak sah dan diadakannya gencatan senjata. Seluruh peserta perundingan berjabat tangan. Rombongan Soekarno pun kembali ke Jakarta. Kami sangat mengharapkan bahwa Anda tidak melanggar perjanjian. Kami sangat menghargai tuan-tuan. Setelah perundingan, kontak senjata di beberapa titik masih berlangsung. Hal ini karena kurangnya komunikasi mengenai perjanjian gencatan senjata. Bahkan, menjelang sore hari, gedung Bank Internasional sempat dikepung oleh arek-arek Surabaya. Hingga pada pukul 5 sore, tragedi fatal pun terjadi. Di Jembatan Merah dekat gedung Bank Internasional, Jenderal AWS Malabi tewas dibunuh pejuang Indonesia yang tidak diketahui identitasnya. Serang! Mati kau! Setelah terbunuhnya Jenderal AWS Malabi, kejadian ini menjadi sorotan tajam di kalangan negara-negara sekutu. Akhirnya, kerajaan Inggris mengirim bala bantuan dan Mayor Jenderal Mansert dijadikan sebagai komandan sekutu di Surabaya menggantikan Jenderal AWS Malabi. Dan pada 9 November 1945, Mansert mengeluarkan ultimatum sebagai respon kemarahan atas terbunuhnya Jenderal AWS Malabi. Semua pemimpin dan para pemuda Indonesia harus menyerahkan senjatanya di tempat-tempat yang telah ditentukan. Kemudian menyerahkan diri sambil mengangkat tangan selambat-lambatnya pukul 6 tanggal 10 November 1945. Jika sampai batas waktunya tidak menyerahkan senjata, maka Surabaya akan kami serang dari darat, laut, dan udara. Mendengar ultimatum yang dikeluarkan Mayor Jenderal Mansert ternyata tidak membuat gentar arek-arek Surabaya. Namun, dibalas dengan seruan jihad yang disampaikan Kyai Hasyim Asy'ari pada tanggal 9 November mampu menyebar hebat ke berbagai daerah di Jawa Timur dan mendorong mereka ke Surabaya dalam rangka jihad fi sabilillah. Bagi tiap-tiap orang Islam, laki-laki, perempuan, anak-anak bersenjata atau tidak yang berada dalam jarak 94 km dari Surabaya, fardu ain hukumnya untuk berperang melawan musuh untuk membela Surabaya. Setelah kabar ultimatum, pertemuan tokoh-tokoh Surabaya diadakan di kantor dinas Gubernur Suryo. Hadir dalam pertemuan itu, Bung Tomo, beberapa tokoh organisasi seperti Kyai Hasyim Asy'ari dan Kyai Pondok Pesantren Jawa lainnya, serta tokoh-tokoh TKR. Keputusannya mereka menolak ancaman pihak Inggris tersebut. Kita sudah sepakat bahwa Surabaya menolak ultimatum Inggris itu. Baiklah, saya akan mempersiapkan pasukan. Seluruh santri Jawa Timur siap berjihad di jalan Allah. Mari kita satukan kekuatan kita untuk menghabisi mereka. Merdeka! Merdeka! Para tokoh kemudian mempersiapkan perlawanan, sementara para kiai berdakwah di hadapan santri-santrinya. Bung Tomo mengobarkan jiwa arek-arek Surabaya dengan pidatonya yang mengguncangkan Surabaya. Indonesia ini adalah negeri yang dirahmati oleh Allah. Kita harus mempertahankan Surabaya dari sekutu iblis itu. Takbir!
Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangan tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka. Semboyan kita tetap merdeka atau mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Hingga pada akhirnya pecahlah pertempuran 10 November karena pihak Indonesia tidak menghiraukan ultimatum. Mana senjata mereka? Di mana? Kami tidak akan menyerahkan Surabaya kepada kalian. Langkahi dulu daerah yang berapi-api ini. Kurang ajar. Kalian akan tangkap tanganku dalam 3 hari. Pada mulanya, rakyat Surabaya berhasil menekan Sekutu. Namun, karena menghadapi senjata canggih, rakyat Surabaya pun kewalahan hingga pada akhirnya Surabaya pun takluk dalam waktu 3 minggu dengan korban jiwa hingga ribuan orang. Pada tanggal 30 November 1945, pasang mata memandang mayat-mayat terbujur kaku, hangus, serpihan daging dari ribuan orang. Sekutu harus membayar sangat mahal dalam penaklukan Surabaya ini. Indonesia sudah benar-benar terdesak. Kekuatan tempur Indonesia melemah dan meninggalkan wilayah Surabaya.